Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, mengapa saya tak mengisi ruang dalam channel Romondeso ini dengan keberanian dalam pewartaan seperti Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, berikut ini ada 3 jawaban saya. Yang pertama, saya ingin menjadi seorang imam Katolik yang menguatkan umat agar tetap mampu hidup sebagai anak-anak Allah di tengah musuh-musuh Allah, agar tetap mampu berbuah di tengah situasi yang tak kunjung berubah. Ada orang bilang, bukankah kalau hidup tanpa musuh itu akan lebih membuat kita berbuah lebat? Saudara-saudari, belum tentu. Coba kita pergi ke daerah-daerah mayoritas Kristen. Apakah nilai-nilai Kristus sungguh-sungguh hidup di sana? Sepertinya tidak semudah yang kita pikirkan. Bahkan sesama Kristen pun kerap menjadi musuh satu sama lain. Karena itu sebagai seorang imam Katolik, saya ingin ambil bagian dalam misi Kristus agar nilai-nilai kerajaan Allah itu semakin kuat hidup dalam setiap pengikut Kristus, dalam setiap keadaan, entah menguntungkan, entah merugikan. Coba kita ingat kata-kata dari Yesus sendiri. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ini artinya apa? Tipikal kerajaan dunia adalah menyerang, sedangkan tipikal kerajaan Allah adalah penyerahan diri. Kehendak Allah tidak bisa diwujudkan kalau kita menggunakan strategi setan. Inilah paradoksnya iman itu. Menyerang musuh, menelanjangi musuh, ini strategi dari setan. Dalam surat Petrus dengan jelas dikatakan, waspadalah dan berjagalah, sebab setan musuhmu seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa. Teguhlah dalam iman. Petrus sebagai pemimpin para rasul mengajak umat untuk teguh dalam iman di tengah ancaman serangan setan. Kalau kita terlalu berfokus kepada musuh, maka kita akan kehilangan kehangatan relasi dengan sahabat. Kalau kita terlalu fokus kepada setan, maka kita akan buram dalam memahami Kristus. Yang kedua, saya percaya sekali cara terbaik mengalahkan kejahatan bukan dengan menyingkirkan si jahat, tetapi dengan cara melipat gandakan kebaikan dan mengajak semakin banyak orang untuk tinggal dan hidup dalam kebaikan. Saya sebagai seorang imam Katolik memiliki misi yang mungkin terkesan lamban, mungkin terkesan terlalu diplomatis, mungkin juga sebagian memberi kesan penakut. Saudara-saudari, kesan-kesan seperti itu jugalah yang dialamatkan kepada Yesus Kristus dahulu. Mengapa ia tidak segera mengadakan revolusi melawan Romawi untuk memulihkan keyahudian jika memang benar bahwa Yesus itu adalah Mesias? Dan ingatkah kita apa pesan Kristus ketika dia menerima berita tentang orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan pada persembahan di bait Allah? Orang-orang saat itu ingin tahu seperti apa sikap politik dari Yesus tentang peristiwa itu. Dan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan mati dengan cara demikian. Memperjuangkan kemerdekaan dengan cara-cara kotor, dengan cara-cara kekerasan, itu sama dengan sedang diperbudak oleh kejahatan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita memperjuangkan kemerdekaan, sementara cara yang kita gunakan adalah cara-cara orang yang sedang diperbudak
oleh kejahatan. Nah, dalam hal ini Yesus juga hendak mengatakan bahwa memperjuangkan kemerdekaan bukan dengan cara membumi hanguskan musuh, tetapi dengan cara hiduplah sebagai orang yang tidak diperbudak oleh kebencian. Itu langkah awalnya. Yang ketiga, saya memahami bahwa kesejatian iman kekatolikan, kesejatian iman Kristiani, tampak ketika kita rela mati sebagai orang-orang yang memperjuangkan hidup untuk menyerupai Kristus. Ketika kita rela menderita karena berjuang untuk menjadi rendah hati seperti Kristus, ketika kita rela menderita karena mencoba dan berjuang untuk setia, ketika kita rela menderita karena mengasihi musuh, menderita karena mencintai Kristus, menderita karena berbagi kasih, tetap jujur walau miskin, tetap mengasihi walau diludahi, tetap merangkul walau sering dipukul, tetap mendoakan walau kerap dicaci maki dan lain-lain. Itulah kesejatian keimanan kita. Kita bisa demikian hanya kalau kita memiliki relasi yang indah dengan Yesus Kristus. Orang Kristen tidak pernah mungkin bisa menjadi seperti itu kalau dia tidak punya keintiman relasi dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, penderitaan yang muncul karena menelanjangi musuh itu bukan penderitaan seorang pengikut Kristus. Kalau ada pengikut Kristus yang suka menelanjangi musuh, dia bukan sahabat Yesus. Dia hanya berpikir bahwa dia sahabat Yesus, tetapi hatinya sejatinya masih jauh dari Yesus. Tinggal serumah, tapi tak sehati, tidak bisa dikatakan sebagai sahabat Yesus. Demikianlah saudara-saudariku, sedikit latar belakang mengapa saya tak ingin menghiasi ruang pewartaan saya di channel Romon Deso ini dengan tipikal pewartaan seperti yang dilakukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ekaristi yang setiap hari saya rayakan mengarahkan saya untuk melihat dan mengalami Kristus secara lebih mendalam. Setuju atau tidaknya Anda dengan keyakinan iman saya ini, silahkan memberikan komentar secara santun pada kolom komentar. Saudara-saudariku, tetaplah teguh dalam iman. Hiduplah sebagai anak-anak Allah, walau Anda sedang berada di tengah musuh-musuh Allah. Musuh Kristus tak selalu identik dengan non-Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.